Jika Tuhanmu bisa sembuhkan lumpuhku, aku akan masuk Islam. Bayangkan, seorang pendeta senior bernama Samuel, usia 55 tahun, bijaksana dan dihormati jemaatnya. Namun 2 tahun terakhir, hidupnya terikat pada kursi roda. Berbagai pengobatan medis dan doa telah ia tempuh, tetapi kakinya tetap lumpuh dan imannya mulai diguncang keputusasaan. Hingga suatu hari, ia menantang seorang ustadz dengan syarat yang mempertaruhkan keyakinan seumur hidupnya. Apakah kesembuhan itu akan datang dan harga apa yang harus ia bayar? Namun sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi sahabat yang beragama Islam, mari kita untuk selalu menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Kita berharap semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel Pojok Hidayah sangat membantu kami untuk selalu bersemangat membagikan cerita-cerita yang penuh inspirasi dan penuh hikmah. Pendeta Samuel Pratama selalu percaya bahwa hidup adalah panggilan. Selama lebih dari 30 tahun, ia berdiri di mimbar, menyampaikan khotbah dengan suara tenang namun penuh wibawa. Rambutnya kini telah memutih di pelipis, wajahnya menyimpan garis-garis usia dan kebijaksanaan. Usianya 55 tahun, usia yang seharusnya masih cukup kuat untuk melayani, membimbing, dan berjalan dari satu kota ke kota lain demi jemaatnya. Namun, 2 tahun terakhir, hidupnya berhenti. Bukan secara rohani, melainkan secara jasmani. Ia kini duduk di kursi roda. Awalnya semua terasa seperti cobaan kecil. Nyeri di punggung bawah, kesemutan di kaki, lalu rasa lemah yang datang perlahan tapi pasti. Samuel mengira itu hanya kelelahan biasa. Jadwal pelayanannya memang padat. Ia jarang menolak undangan, jarang beristirahat. Tuhan memberi kekuatan. Begitu yang selalu ia katakan pada istrinya, Maria, ketika wanita itu memintanya untuk mengurangi aktivitas. Namun suatu pagi, 2 tahun lalu, Samuel terbangun dengan tubuh yang tak lagi patuh. Kakinya terasa berat, dingin, dan tak merespons perintah otaknya. Ia mencoba berdiri dari tempat tidur, namun tubuhnya ambruk. Maria menjerit, dan pagi itu berubah menjadi awal dari perjalanan panjang yang tak pernah mereka bayangkan. Rumah sakit demi rumah sakit mereka datangi. Dokter syaraf, ortopedi, rehabilitasi medik, semua ditemui. MRI, CT scan, terapi, obat-obatan mahal hingga rujukan keluar kota. Diagnosa datang silih berganti. Sebagian samar, sebagian terdengar meyakinkan, namun tak pernah benar-benar memberi harapan. Kerusakan syaraf, kata seorang dokter. Kemungkinan kecil untuk pulih, kata yang lain. Samuel tidak langsung putus asa. Ia adalah pendeta. Ia terbiasa menasihati orang lain tentang kesabaran, tentang penderitaan yang memurnikan iman. Ia tersenyum di depan jemaat, meski harus didorong dengan kursi roda ke mimbar. Ia berdoa lebih lama dari biasanya, memohon dengan keyakinan yang ia anggap tak tergoyahkan. Namun waktu memiliki caranya sendiri untuk menggerus keyakinan yang paling kukuh. Bulan demi bulan berlalu. Tahun pertama ia masih berharap. Tahun kedua, harapan itu mulai berubah menjadi pertanyaan. Mengapa doa-doanya seakan menggantung di langit-langit kamar? Mengapa ayat-ayat penghiburan yang dulu ia sampaikan dengan penuh kuasa, kini terdengar hampah di telinganya sendiri? Malam adalah waktu tersulit. Ketika rumah telah sunyi, jemaat tak lagi datang menjenguk, dan Maria tertidur kelelahan di sampingnya, Samuel menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Dalam diam, ia berbicara pada Tuhan. Bukan dengan kata-kata indah seperti di mimbar, melainkan dengan suara batin yang jujur, kadang getir. Tuhan, apakah aku melakukan kesalahan? Ataukah penderitaan ini memang bagian dari rencanamu? Tak ada jawaban, yang ada hanya bunyi jam dinding dan dengusan nafasnya sendiri. Maria adalah saksi terdekat dari perubahan itu. Ia melihat suaminya menjadi lebih pendiam, lebih sering merenung. Pendeta yang dulu memberi nasihat pada banyak orang, kini kesulitan menasehati dirinya sendiri. Maria tetap setia, memandikan, mendorong kursi roda, menyiapkan obat dan menyemangati dengan senyum yang dipaksakan. Kesembuhan itu milik Tuhan, kata Maria suatu sore sambil menyuati Samuel. Iya, jawab Samuel pelan, namun di dalam hatinya, kata itu terasa semakin berat. Tak sedikit orang datang menawarkan bantuan. Ada yang menyarankan pengobatan alternatif, ada yang membawa minyak urapan, ada pula yang mengajak ikut doa khusus di luar kota. Samuel mencoba hampir semuanya,
Bukan karena ia tidak percaya, melainkan karena ia ingin percaya, ingin sekali percaya bahwa suatu hari ia akan berdiri dan berjalan kembali. Namun setiap kegagalan meninggalkan bekas. Suatu hari, setelah seorang terapis pulang dan meninggalkan harapan palsu yang kembali runtuh, Samuel memandangi kakinya sendiri. Kaki yang dulu membawanya berjalan di lorong-lorong gereja, kini terdiam, tak berdaya. Air matanya jatuh tanpa suara. Apa arti iman jika doa tak dijawab? Gumam Jalirih. Pertanyaan itu menakutkan, bahkan untuk sekedar dipikirkan. Ia adalah pendeta, ia harusnya punya jawaban, namun kenyataannya ia hanya manusia yang lelah. Di tengah keputusasaan itulah, Samuel mulai membuka diri pada pemikiran-pemikiran yang dulu tak pernah ia sentuh. Ia mendengarkan cerita-cerita tentang kesembuhan yang datang dari jalan yang tak biasa. Ia tak lagi cepat menolak, meski skeptisisme tetap ada. Bukan karena ia ingin berpaling, melainkan karena ia ingin sembuh, apapun jalannya. Sore itu Samuel duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai memerah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Untuk sesaat, ia merasakan kedamaian kecil, namun di balik itu, ada pergulatan besar yang tak terlihat. Dalam hatinya, sebuah tantangan mulai terbentuk, bukan untuk orang lain, melainkan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri, untuk keyakinan yang selama ini ia pegang erat. Ia belum mengucapkannya, bahkan belum berani memikirkannya secara utuh, tapi benih itu sudah ada. Benih dari sebuah pertanyaan yang akan mengubah hidupnya. Dan ia belum tahu bahwa tak lama lagi, seorang tamu akan datang membawa jalan yang sama sekali tak pernah ia duga. Kedatangan itu terjadi pada sebuah pagi yang sederhana, tanpa tanda-tanda istimewa. Matahari baru naik sepenggalah. Sinarnya menyelinap melalui tirai ruang tamu rumah pendeta Samuel. Maria sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil sederhana berhenti di depan pagar. Seorang pria turun perlahan. Pakaiannya rapi namun bersahaja. Kemeja lengan panjang berwarna krem, celana hitam, dan peci yang tak mencolok. Wajahnya tenang, matanya memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan. "Assalamualaikum," ucapnya sopan. Maria sempat terdiam. Ia jarang mendengar salam itu diucapkan di depan rumah mereka. Namun nada suara pria itu tidak mengandung sikap menggurui, apalagi merasa lebih tinggi. Justru terdengar hangat, seperti seseorang yang datang dengan niat baik. "Wah, silakan Pak," jawab Maria agak ragu, lalu mempersilahkan tamu itu masuk. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ustadz Farhan. Ia datang bukan karena undangan langsung dari Samuel, melainkan atas permintaan seorang kenalan lama keluarga yang mendengar kondisi sang pendeta. "Saya hanya ingin bersilaturahmi," katanya singkat. "Tak lebih." Samuel mendengar suara percakapan dari dalam rumah. Ia mendorong kursi rodanya ke ruang tamu. Ketika pandangannya bertemu dengan tamu itu, ada getaran kecil di dadanya. Bukan curiga, melainkan rasa penasaran yang aneh. "Selamat pagi," kata Samuel. Suaranya tetap tenang. "Saya Samuel." Ustadz Farhan menyenyum dan sedikit menundukkan kepala. "Saya Farhan. Terima kasih sudah mengizinkan saya datang, Pak Pendeta." Kata pendeta diucapkannya tanpa nada sinis, tanpa beban. Itu membuat Samuel sedikit terkejut. Ia sudah terbiasa dengan tatapan canggung atau sikap sungkan dari orang-orang yang berbeda keyakinan. Namun pria di depannya tampak begitu biasa, seolah perbedaan itu bukan tembok, melainkan sekadar warna. Mereka duduk berhadapan. Maria menyajikan teh hangat, lalu memilih duduk agak menjauh, memberi ruang bagi dua pria itu. Hening sejenak menyelimuti ruangan, sebelum Samuel membuka percakapan. "Saya dengar Anda dikenal punya keahlian dalam pengobatan alternatif," ucapnya hati-hati. Ustadz Farhan mengangguk pelan. "Bukan keahlian saya, Pak. Saya hanya berusaha menjadi perantara doa. Kesembuhan tetap milik Tuhan." Kalimat itu membuat Samuel terdiam sesaat. Kalimat yang familiar, namun terasa datang dari arah yang berbeda. Ia menatap wajah Farhan, mencoba membaca niat di balik ketenangan itu. "Banyak orang datang pada saya dengan janji-janji. Saya sudah mencoba banyak hal, jadi mohon maaf jika saya terdengar skeptis." Farhan senyum lagi, kali ini lebih dalam. "Skeptis itu wajar. Saya justru lebih khawatir jika Bapak langsung percaya tanpa bertanya." Percakapan mengalir perlahan. Mereka berbicara tentang penderitaan, tentang makna sakit, tentang bagaimana manusia seringkali diuji bukan pada saat bahagia, tetapi ketika harapan mulai habis.
Farhan tidak mengutip ayat-ayat panjang, tidak berusaha berdakwah. Ia lebih banyak mendengar. Samuel merasa aneh. Biasanya tamu yang datang selalu ingin memberi jawaban, namun Farhan justru memberi ruang bagi pertanyaan. "Apa yang paling berat dari sakit ini?" tanya Farhan lembut. Samuel menunduk. Pertanyaan itu sederhana, namun menusuk. "Bukan kakinya," jawabnya jujur. "Yang paling berat adalah merasa doa saya tak lagi didengar." Farhan tidak langsung menjawab. Ia menarik napas perlahan. "Kadang," katanya kemudian, "Tuhan tidak menjawab dengan cara yang kita harapkan, tapi dengan cara yang membentuk kita." Kalimat itu tidak menggurui, tidak memaksa, namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat Samuel terdiam lama. Waktu berlalu tanpa terasa, 2 jam, lalu 3 jam. Maria memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat wajah suaminya yang jarang ia lihat akhir-akhir ini, wajah yang hidup, penuh ekspresi, meski masih dibalut kelelahan. Namun di balik percakapan hangat itu, ada gejolak besar di dalam dada Samuel. Semakin lama ia berbicara dengan Farhan, semakin muncul dorongan yang selama ini ia pendam. Dorongan untuk menguji, untuk menantang, mungkin juga untuk mengguncang takdirnya sendiri. Akhirnya Samuel menghela napas panjang. "Ustadz Farhan," katanya pelan namun tegas, "saya ingin jujur." Ustadz Farhan mengangguk, menunggu. "Saya sudah berada di titik lelah. Saya sudah berdoa, berusaha, dan berharap. Jika memang Tuhan itu satu, Maha Kuasa, dan mendengar doa hambanya, maka saya ingin melihatnya nyata." Udara di ruangan itu terasa berubah. Maria menoleh, jantungnya berdebar. Farhan tetap tenang, namun sorot matanya menjadi lebih serius. "Apa maksud Bapak?" tanya Farhan. Samuel menatap lurus ke depan, seolah menatap 2 tahun penderitaannya sekaligus. "Jika Anda benar-benar bisa membantu saya sembuh dengan cara pengobatan Islam yang Anda yakini, maka saya bersedia mempertimbangkan ulang seluruh keyakinan saya." Maria terkejut. "Samuel," suaranya gemetar. Namun Samuel mengangkat tangannya, meminta istrinya diam. "Ini bukan keputusan emosional, ini pergulatan batin yang sudah lama saya simpan." Farhan terdiam lama. Tantangan itu bukan main-main. Ia tahu, ini bukan soal kesembuhan fisik semata, melainkan soal iman, sejarah hidup, dan keyakinan puluhan tahun. "Saya tidak bisa menjanjikan kesembuhan, dan saya tidak ingin iman Bapak berdiri di atas mujizat semata." Samuel mengangguk pelan. "Saya paham, tapi saya ingin mencoba, untuk terakhir kalinya." Hening kembali menyelimuti ruangan. Di luar, angin berdesir pelan, seolah menjadi saksi awal dari sebuah perjalanan besar. Babak baru telah bermulai, bukan hanya bagi tubuh Samuel, tapi juga bagi jiwanya. Malam itu, rumah pendeta Samuel terasa berbeda. Ada ketegangan yang halus, namun nyata, seperti udara yang menahan nafas. Setelah percakapan panjang siang tadi, Ustadz Farhan pamit dengan janji akan kembali esok hari, bukan untuk langsung melakukan pengobatan, melainkan untuk mempersiapkan hati. "Kesiapan batin lebih penting daripada kesiapan tubuh," katanya sebelum pergi. Kalimat itu terus teringang di kepala Samuel. Di kamar tidur, Samuel terjaga lama. Maria berbaring di sampingnya, memunggungi, namun jelas belum tidur. Keputusan yang diucapkan Samuel siang tadi mengguncang keduanya. Bukan karena ancaman pindah agama semata, melainkan karena keberanian Samuel menantang batas keyakinan yang selama ini ia rawat dengan sepenuh jiwa. "Apakah kamu benar-benar siap?" tanya Maria akhirnya, suaranya lirih. Samuel menoleh. Dalam remang lampu, ia melihat mata istrinya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup dalam kebuntuan seperti ini." Maria terdiam. Ia ingin menahan, ingin melarang, namun ia juga melihat penderitaan suaminya yang tak lagi tersembunyikan. Ia mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan Samuel erat-erat. Keesokan paginya, Ustadz Farhan datang tepat setelah matahari terbit. Ia membawa tas kecil berisi botol air, kain putih bersih, dan sebuah mushaf Al-Quran yang sudah terlihat usang. Tidak ada alat aneh, tidak ada ramuan berbau tajam. Kesederhanaan itu justru membuat Samuel semakin gelisah. "Sebelum kita mulai," kata Farhan dengan tenang, "saya ingin Bapak tahu satu hal. Saya tidak menyembuhkan, saya hanya berdoa, dan doa itu hanya akan sampai jika hati kita jujur." Samuel mengangguk. "Saya akan jujur," katanya.
bahkan jika kejujuran itu menyakitkan. Mereka memilih ruang tengah. Samuel dipindahkan ke kursi yang lebih rendah. Farhan duduk berhadapan, menjaga jarak yang sopan. Maria memilih berdiri di dekat pintu, tangannya tak lepas dari dada, seperti menahan detak jantungnya sendiri. "Pejamkan mata," kata Farhan lembut. "Tarik nafas perlahan." Samuel menurut. Saat matanya tertutup, dunia seakan mengecil. Ia hanya mendengar nafasnya sendiri. Nafas seorang pria yang telah bertahun-tahun menguatkan orang lain, namun kini rapuh di hadapan penderitaan. Farhan mulai membaca doa dengan suara pelan, namun jelas. Bukan bahasa yang Samuel pahami, namun entah mengapa iramanya terasa menenangkan, seperti aliran air yang menyentuh batu panas. Setiap kata diucapkan tanpa paksaan, tanpa teriakan, tanpa drama. Di tengah bacaan itu, Farhan berhenti sejenak. "Pak Samuel," katanya pelan, "dalam hati Bapak, apakah masih ada kemarahan?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba, menusuk pertahanan terakhir Samuel. Bibirnya bergetar, ia ingin menyangkal, namun air mata lebih dulu jatuh. "Ada," jawabnya lirih. "Saya marah karena merasa ditinggalkan." Tak ada penilaian, tak ada bantahan. Farhan hanya mengangguk, lalu melanjutkan doanya. Kali ini ia meminta Samuel mengucapkan apapun yang ingin ia sampaikan. Kepada Tuhan, kepada dirinya sendiri, kepada hidup. Kata-kata keluar terputus-putus, tentang lelah, tentang iri melihat orang lain berjalan, tentang rasa bersalah karena meragukan doa yang selama ini ia ajarkan. Maria tak kuasa menahan tangis. Ia baru kali ini mendengar suara hati suaminya tanpa masker. Proses itu berlangsung lama, tidak ada kilatan cahaya, tidak ada sensasi luar biasa, hanya keheningan, doa, dan air mata. Setelah selesai, Farhan menyentuh ringan kedua kaki Samuel dengan kain putih yang telah dibasahi air. "Jika ada reaksi, biarkan," katanya singkat. Awalnya, tak ada apa-apa. Samuel membuka mata, merasa sedikit kecewa, namun juga anehnya, lebih ringan. Seperti beban yang selama ini menekan dadanya sedikit terangkat. Beberapa menit kemudian, Samuel mengernyit. "Ada apa?" tanya Maria panik. "Kakiku." Samuel menelan ludah. "Hangat." Farhan menoleh, tetap tenang. "Itu wajar, jangan berharap berlebihan." Namun hangat itu tak hilang. Ia menjalar perlahan, seperti aliran kecil yang menemukan jalannya sendiri. Samuel memejamkan mata lagi. Kali ini bukan karena diminta, melainkan karena takut harapannya kembali dikhianati. Setelah sesi pertama selesai, Farhan berdiri. "Kita cukupkan hari ini. Jangan diuji, jangan dipaksa." "Apakah ini tanda kesembuhan?" tanya Maria penuh harap. Farhan menggeleng. Ini tanda bahwa tubuh dan hati mulai berbicara. Hari-hari berikutnya diisi dengan sesi serupa. Doa, keheningan, kejujuran. Ada hari di mana Samuel merasa lebih kuat, ada pula hari di mana rasa sakit kembali datang, seolah mengejek harapannya. Keraguan berkali-kali menyusup. "Bagaimana jika ini hanya sugesti?" tanya Samuel suatu sore. Farhan tersenyum tipis. "Bagaimana jika selama ini yang menutup pintu bukan Tuhan, tapi ketakutan kita sendiri?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari rasa sakit di kakinya. Di malam ke-7, Samuel mengalami sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Dalam tidurnya, ia merasa seolah berdiri di sebuah jalan panjang. Tidak ada simbol agama, tidak ada suara, hanya cahaya lembut di kejauhan dan perasaan damai yang asing namun menenangkan. Ketika terbangun, dadanya basah dengan air mata. Ia belum sembuh, belum berjalan. Namun satu hal jelas, pergulatan ini bukan lagi tentang kaki yang lumpuh, melainkan tentang hati yang sedang mencari kebenaran dengan cara yang paling jujur. Dan pencarian itu hampir mencapai puncaknya. Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang berat seperti hari-hari sebelumnya, melainkan sunyi yang terasa penuh, seolah sesuatu sedang menunggu untuk terjadi. Pendeta Samuel terbangun lebih awal dari biasanya. Ada denyut halus di kedua kakinya. Bukan nyeri, bukan pula kebas, melainkan sensasi hidup yang selama 2 tahun terakhir hampir ia lupakan. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan hati-hati. Maria yang terlelap di sampingnya terbangun dan langsung menatap wajah suaminya. "Kamu kenapa?" tanyanya cemas. Samuel menggeleng pelan. "Aku ingin mencoba duduk sendiri."
Maria menahan napas. Ia membantu Samuel berdiri perlahan, bersiap jika tubuh itu kembali runtuh seperti berkali-kali sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Samuel berdiri, gemetar, pucat, namun berdiri. Kakinya belum kuat, lututnya bergetar, tapi ada pijakan. Air mata Maria langsung jatuh. "Samuel, kamu berdiri." Samuel tak menjawab. Dadanya sesak oleh perasaan yang tak mampu ia beri nama. Antara takut, syukur, dan ketidakpercayaan. Ia segera duduk kembali. Napasnya terengah-engah. "Jangan dipaksakan," kata Maria sambil memeluknya. Tak lama kemudian, Ustadz Farhan datang. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, seolah apa yang terjadi bukan kejutan besar, melainkan bagian dari perjalanan. Setelah mendengar apa yang dialami Samuel, ia hanya mengangguk pelan. "Hari ini," katanya, "kita tidak berdoa lama. Hari ini, kita berserah." Mereka berkumpul di ruang tengah. Farhan memulai dengan doa singkat, lalu meminta Samuel menatap kakinya sendiri. Bukan untuk menuntut, tapi untuk menerima. Samuel menutup mata, lalu membukanya kembali. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sensasi fisik, sebuah kejelasan. Selama ini ia menantang Tuhan dengan syarat, dengan janji, dengan pertaruhan iman. Namun pagi itu untuk pertama kalinya, ia tidak meminta apa-apa. "Berdirilah jika kau siap," kata Farhan lembut. Samuel mengangguk. Dengan bantuan Maria di satu sisi dan Farhan di sisi lain, ia bangkit. Detik-detik terasa panjang, kakinya bergetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun ia tidak jatuh. Satu langkah kecil, lalu satu lagi. Langkah itu pendek, tertatih, dan jauh dari sempurna. Namun bagi Samuel, langkah itu seperti gempa yang meruntuhkan dinding 2 tahun penderitaan. Maria menangis terseduh-seduh. Farhan menunduk, bibirnya bergetar oleh doa yang tak terucap. Samuel akhirnya duduk kembali. Tubuhnya lelah namun matanya bersinar. "Aku berjalan," katanya lirih, seolah kenyataan itu menguap jika diucapkan terlalu keras. Hari itu bukan akhir. Kesembuhan tidak datang seketika dan sempurna. Masih ada terapi, masih ada hari-hari lemah. Namun perubahan itu nyata dan terus berlanjut. Setiap hari kekuatan di kakinya bertambah. Setiap hari hatinya semakin jujur pada dirinya sendiri. Namun pergulatan terbesar justru belum selesai. Suatu sore setelah Farhan pamit, Samuel meminta Maria duduk di hadapannya. Wajahnya serius namun damai. "Aku ingin bicara," katanya pelan. Maria mengangguk, meski dadanya berdebar. "Aku berjanji," lanjut Samuel pelan, "bahwa jika aku sembuh melalui pengobatan Islam, aku akan berpindah keyakinan. Dulu aku mengucapkannya sebagai tantangan, tapi sekarang aku ingin memutuskannya sebagai kesadaran." Maria menahan napas. "Apa maksudmu?" Samuel menatap jendela, cahaya senja menyentuh wajahnya. "Dalam doa-doa itu, dalam keheningan, aku menemukan sesuatu yang selama ini kucari, ketundukan yang murni. Bukan karena mujizat semata, tapi karena aku menemukan Tuhan yang Maha Esa, yang tidak pernah pergi, hanya menunggu aku berhenti menuntut." Air mata Maria kembali jatuh. "Ini jalan yang berat," katanya gemetar. "Aku tahu, dan aku tidak memaksamu ikut. Ini keputusan imanku." Beberapa hari kemudian Samuel meminta bertemu secara khusus. Mereka duduk berhadapan, tanpa doa panjang, tanpa ritual. "Aku siap," kata Samuel tegas namun rendah hati. "Bukan karena aku berjalan, tapi karena aku menemukan kebenaran yang membuat aku ingin berserah sepenuhnya." Farhan terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Keputusan ini harus lahir dari keyakinan, bukan rasa utang," katanya. Samuel mengangguk. "Aku tahu, dan aku memilihnya dengan sadar." Di ruang yang sederhana itu, Samuel mengucapkan kalimat syahadat dengan suara bergetar namun mantap. Tidak ada sorak, tidak ada drama, hanya keheningan yang terasa penuh, seperti langit yang akhirnya terbuka. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Ada pertanyaan, ada penolakan, ada luka. Namun Samuel menjalaninya dengan langkah yang sekarang semakin kuat, bukan hanya kakinya, tapi jiwanya. Ia tak lagi berdiri di mimbar yang sama, namun ia berdiri di tempat yang baru, dengan iman yang ia temukan melalui penderitaan, kejujuran, dan keberanian untuk mencari kebenaran hingga ke akar terdalam. Dan setiap kali ia melangkah, ia tahu, langkah pertamanya bukan sekedar mujizat kesembuhan, melainkan awal dari hidup yang sepenuhnya baru.